Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 22 November 2025, tertulis dalam kitab Nabi Daniel pasal 6 ayat 23. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Disuruh debatakku do suruh-suruanna nama kutam babani singai, asaunang ahu dihahua, ala nalidang ahu jupang diadopanna, dijulumi pe alir razanami, dang huulahon hazahaton nanggosada. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, salah satu pernyataan iman yang luar biasa kita temukan dalam nas kita hari ini lewat pengalaman Daniel ketika dia dilemparkan ke gua singa, sebuah eksekusi hukuman yang seharusnya sudah mengakhiri hidupnya. Namun ketika pintu gua itu dibuka di pagi hari, Daniel keluar tanpa luka sedikit pun. Dan apa yang ia katakan tentang keselamatan ini bukan kesombongan, melainkan kesaksian iman yang luar biasa. Dia berkata, Allahku mengutus malaikatnya. Ia mengaku bahwa kehadiran malaikat Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu telah menghantarkan dia kepada sebuah kehidupan yang diselamatkan. Tuhan tidak menghalangi Raja Darius memasukkan Daniel ke gua singa itu. Dia mengizinkan hukuman itu berlangsung. Namun saat penghukuman itu berlangsung, Tuhan menunjukkan kuasanya menyelamatkan Daniel, supaya peristiwa itu menjadi kesaksian akan kemahakuasaannya. Sahabatku semua, iman kita memang terkadang harus diuji lewat tantangan dan penderitaan yang harus kita jalani. Walaupun seringkali kita berharap supaya Tuhan membebaskan kita sebelum masalah dan penderitaan datang. Pengalaman Daniel ini mengajarkan kita supaya jangan hanya meminta Tuhan memberikan jalan hidup yang mudah untuk dijalani, tetapi mohonlah supaya Tuhan menolong dan menyelamatkan sekalipun kita harus menghadapi masalah dan penderitaan itu, supaya hidup dan perjuangan kita menjadi kesaksian akan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Selanjutnya sahabatku semua, hidup benar juga menjadi sarana kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Daniel berkata, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Hidup benar dan kesetiaannya kepada Tuhan membuat dia berani menghadapi konsekuensi atas keteguhan imannya. Dan kiranya ini juga memotivasi kita semua untuk selalu berusaha hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama lewat kesetiaan kita kepada firman-Nya. Sama seperti kisah Abraham, bahwa keteguhan hati dan keyakinannya kepada Tuhan telah membuat hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, sehingga dia menerima janji Tuhan di dalam kemustahilan. Mari sahabatku semua, teladani Daniel. Hidup kita dapat menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Allah, dan iman kita menjadi media kemurahan Tuhan untuk keselamatan hidup kita. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.